Perkenalkan, nama saya Pujian Rani Bersika dari kampus Universitas Kristen Indonesia. Program studi pendidikan fisika angkatan 2018. Materi pendahuluan. Nah, dari pendahuluan persamaan Schrödinger merupakan persamaan yang sangat penting untuk menjelaskan perilaku elektron. Nah, persamaan Schrödinger adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat gelombang dari partikel. Kita akan mulai dari pendekatan klasik dan kemudian dengan mengubah energi total pada konsep klasik ke dalam energi kuantum untuk mendapatkan rumusan persamaan Schrödinger. Nah, solusi bebas waktu dari persamaan Schrödinger ini akan memperlihatkan sifat distrik dari energi yang dimiliki elektron. Solusi persamaan Schrödinger akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan perilaku elektron. Selanjutnya, mekanika klasik. Dalam mekanika klasik ini, bila suatu benda dengan massa M dikenai gaya sebesar F, maka bila benda bergerak ke arah X, hubungan antara gaya dan gerak dapat dinyatakan sebagai Fx sama dengan min d per dx Vx. Nah, di mana Vx itu merupakan satu fungsi potensial. Hubungan Newton yang sudah dikenal adalah Fx sama dengan md kuadrat x per dt kuadrat sama dengan ma. Momentum P sebagai fungsi dan kecepatan V, di mana persamaan rumus yaitu P sama dengan m dx per dt sama dengan mv diturunkan menjadi dx per dt sama dengan pm. Energi kinetik merupakan fungsi dari gerak. Di pihak lain potensial akan merupakan fungsi dari posisi yang dinyatakan, di mana Pe sama dengan Vx. Energi total dengan demikian adalah E sama dengan Ke tambah Pe sama dengan 1/mv kuadrat ditambah Vx sama dengan P kuadrat sama dengan 2m ditambah dengan Vx. Suatu fungsi dapat didefinisikan di sini sebagai energi total dan merupakan fungsi dari X dan T. Fungsi ini adalah Hamiltonian. Nah, di mana H X kali P, yaitu H sama dengan P kuadrat per 2m ditambah dengan Vx sama dengan E, di mana E adalah total energi dari sistem. Untuk penyederhanaannya, X kali P akan dituliskan sebagai H. Diferensial persamaan H terhadap momentum menghasilkan rho H per rho P sama dengan P per M. Dengan mengaitkan persamaan dx per dt, maka diperoleh P per M sama dengan dx per dt sama dengan E rho H per rho P. Di pihak lain, diferensial H terhadap posisi menghasilkan rho H per rho P sama dengan dvx per dx, sehingga penurunan persamaan rumus dvx per dx sama dengan dp per dt dan hasilnya rho H per rho P. Nah, fungsi ini adalah fungsi Hamiltonia untuk energi total. Selanjutnya, aplikasi dalam mekanika kuantum. Didefinisikan operator momentum
di mana I adalah bilangan imajiner. Pi H per 2VI rho per rho X. Untuk kasus satu dimensi, maka Hamiltonian dapat dituliskan sebagai H sama dengan H X kali P, di mana H sama dengan P kuadrat per 2M, ditambah dengan Vx sama dengan E. Bertitik tolak dari persamaan Hamiltonian dalam kasus klasik, maka Hx kali P sama dengan E. Selanjutnya adalah aplikasi dalam mekanika kuantum. Penerapan operator ke dalam fungsi gelombang menghasilkan Hxp Cxt sama dengan Ecxt. Atau lebih sederhana, untuk kasus mekanika kuantum dituliskan sebagai Hc sama dengan Ec. Untuk mendapatkan besaran P kuadrat per 2M, maka operator harus ditetapkan dua kali, yaitu P kuadrat per 2M dan 1 per 2M H per 2VI dou per dou X dikali dengan H per 2VI dou per dou X, di mana C sama dengan 1 per 2M dikali dengan H kuadrat C per 4V kuadrat dikali dou kuadrat C per dou X kuadrat sama dengan H kuadrat C per 8V kuadrat dikali dengan dou kuadrat C sama dengan per dou kuadrat C per dou X kuadrat. Nah, secara umum dituliskan sebagai min H kuadrat per 8V kuadrat M dikali dengan dou kuadrat C per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat C per dou Y kuadrat ditambah lagi dengan dou kuadrat C per dou Z kuadrat. Kemudian ditambah V X, Y, X, Y, dan Z, C sama dengan EC. Di sini fungsi gelombang merupakan fungsi X, Y, Z, dan E. Beberapa aplikasi persamaan ini sering kali hanya berkaitan dengan potensial. Potensial sering kali hanya berfungsi di posisi bukan waktu. Dengan demikian, bila faktor waktu dapat dikeluarkan, permasalahan akan menjadi sederhana. Kita masuk pemisahan variabel. Persamaan ini adalah persamaan Schrödinger tergantung waktu. Persamaan yang tak tergantung dari waktu, yang dapat diperoleh dari ruas kiri dan disamakan dengan suatu konstanta, yaitu H XP CTX per CTX sama dengan E, atau dapat dituliskan dengan HXP CTX sama dengan ECT kali X. Selanjutnya yaitu persamaan Schrödinger bebas waktu. Di sini faktor waktu tidak muncul lagi. Bila Hamiltonian dituliskan, maka persamaan akan menjadi min H kuadrat per 8V kuadrat M dikali dengan dou kuadrat C1 dikali X per dou X kuadrat. Kita tambah dengan V kali X, C1 kali X sama dengan E C1 kali X. Bila koefisien turunan kedua dibuat menjadi satu, maka persamaan akan menjadi dou kuadrat C1 kali X per dou X kuadrat dikurang dengan 8C kuadrat M per
kuadrat dikali V kali X C1 kali X sama dengan min 8 V kuadrat M per H kuadrat E C1 kali X. Nah, dalam peraturan lebih lanjut didapatkan inilah persamaan Schrödinger bebas waktu. Nah, dari sekian materi yang saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa pertama yaitu persamaan Schrödinger adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat gelombang dari partikel. Yang kedua, pemisahan variabel adalah suatu metode atau penyelesaian persamaan diferensial dengan beberapa variabel dengan menganggap bahwa solusi merupakan produk dari persamaan satu variabel atau biasanya variabel posisi dan waktu. Yang ketiga, persamaan Schrödinger bebas waktu merupakan persamaan Schrödinger hanya merupakan fungsi dari posisi saja atau tidak bergantung dari waktu. Nah, mungkin hanya ini